Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Ada yang belum makan? Yang belum sarapan? Oh, belum sarapan? Kenapa tuh? Terlambat tadi. Terlambat apa nih? Terlambat bangun? Terlambat apa? Terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Tidur tengah malam? Main HP ya? Oh, dah HP. Nah, baik. Jadi besok tak boleh lagi ya? Tengah malam. Yang lain bagaimana kabarnya? Baik. Ah, ini kenapa bajunya belang? Masih di laundry, Pak. Masih di laundry. Ini belum dicuci, Pak. Belum dicuci, nggak sempat cuci. Nggak sempat mencuci. Ini oh gitu lagi, belum siap lagi. Oh. Baik ya. Semuanya kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan ya lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita mulai dengan berdoa. Silakan pimpin doa kelas. Sebelum kita berat untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita absen dulu. Yang pertama, Abdul Rizki, Ya, Pak. kemudian Adi Saputra, Ya, Pak. kemudian Alif, Ya, Pak. ada Ya, Pak. Dul Azmi. Ya, Pak. Baik. Gimana? Udah bisa kita mulai lagi pelajaran kita? Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Pergaulan bebas, ya kan? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu apa kemarin? Merokok, apa lagi? Apa? Berzina, apa lagi? Apa lagi? Apa? Baik kepada anak bapak semua, karena kita kemarin sudah membaca Quran surat ya An-Nur ayat 2 ya, maka untuk hari ini kita akan kita akan memberikan suatu permainan, ya kan? Bapak ada buat ini kelompok, kita kasih 3 kelompok. Nanti Bapak akan berikan di amplop ini ada kartu, ya ada kartu. Di kartu ini akan kita tempelkan di kolom yang telah Bapak siapkan, ya kan? Belum kita buat kelompok, bikin kelompok, buat 3 kelompok. Silakan. Baik. Jadi setiap kelompok Bapak akan kasihkan ada kartu di dalam ini. Kemudian 1 orang yang menempelkan di depan, Bapak kasih lem, ya. Dan 1 orang yang mengelem kartu kita yang ada di dalam ini. Kemudian yang lain untuk mencari, ya kan? Ya, kalau ini ayatnya, ya ini artinya, ini hukum tajwidnya. Bisa? Ya. Terima kasih. Silakan. Dilem 1 orang yang menempelkan ke depan.
Tempel satu orang tempel ke depan. Boleh tempel, Pak? Boleh tempel. Boleh, Pak? Nunggu sekarang atau nunggu semuanya? Bisa. Mana yang bisa? Yang duluan, itu kita kasih hadiah. Hadiahnya nilai. Ya. Kelompok 1 pada selesai semua. Yang duluan kita kasih nilai 90. Yang juara 2 85. Yang juara 3 80. Kita kasih nilai. Wah, yang dah siap, silakan untuk menempel ke depan. Yang berikutnya. Masih dari keduanya. Dan jangan rencana rasa belas kasih Yang kedua, Ini mana? Ini yang mana? Nanti ini. dari orang-orang beriman. Ini mana sini? Oke, baik, itu habis. Baik, semuanya kita beri semangat dulu. Makasih. Kita minta untuk kelompok 1 untuk apa? Untuk menjelaskan dari apa yang dia sampaikan tadi, yang terima kasih. Dari dua orang, Bu. Ayat surat An-Nur ayat 2 yang telah kami diskusikan bersama-sama, yang mana ada ayat, arti, dan tajwid dari penggalan ayat-ayat An-Nur ayat 2. Yang pertama itu ada azaniyah, yang memiliki arti pezina perempuan dengan tajwidnya alif lam qamariyah dan maktobi alif. Selanjutnya wazani, yang memiliki arti dan pezina laki-laki dengan hukum tajwid maktobi'iyah. Selanjutnya ada fajridu, yang memiliki arti deralah masing-masing dengan hukum tajwid qalqalah sukro dan maktobi'iyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ini wajah dan artinya dan berzina laki-laki. Bacaan strategi dari yang dimana untuk tajwidnya alif lam qamariyah dan mad tabi'i alif. Yang kedua itu wazani dengan hukum tajwid alif lam syamsiyah. Dan yang tiga wal yaumil akhir dengan hukum tajwid kufa syafawi. Baik, yang presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kami semuanya, ya, kita telah mempresentasikan dan telah menyusun dari ayat-ayat yang telah kita pelajari di minggu kemarin, dan sekarang kita sudah jalan persatu. Baik, setelah kita susun, ya, dari kelompok 1, 2, dan 3, tolong kita perhatikan. Kita perhatikan dari yang kita susun itu. Oke, coba perhatikan di di ayat yang pertama, ya, atau kalimat yang pertama, azaniyatu, itu artinya adalah penzina perempuan, ya. Hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah dan mad tabi'i alif. Dari kelompok 1 perlu diperhatikan, kelompok 2 dan kelompok 3 perlu diperhatikan, sama tak apa yang kita susun dengan yang telah tertera di depan. Perhatikan kelompok 1 sudah benar? Benar, Pak. Kelompok 2 bagaimana? Benar. Kelompok 3 bagaimana? Benar kelompok 3? Oke, kita lanjut ya. Pembinaan. Coba lihat, pergaulan bebas. Ini materi kita yang kemarin. Bapak cuma mengulangi kembali biar kita ingat. Dan apa itu pergaulan bebas? Dan pergaulan bebas adalah, ya, istilah merujuk kepada yang interaksi sesama manusia yang berbuat yang tidak diinginkan. Nah, kemudian, ya, penyebab pergaulan bebas ini kita lihat sama-sama. Pergaulan bebas, dampak dari pergaulan bebas, dan kita lihat sama-sama. Kemudian cara mencegah pergaulan bebas, ya, cara mencegah pergaulan bebas. Kemudian kita lanjut lagi, jenis-jenis zina. Jenis-jenis zina itu kemarin disampaikan ada berapa? 3. Pertama, zina. Yaitu zina, ya, tangan, mata, kaki, ya, semuanya itu bisa berbuat zina. Ya. Jadi semua anggota kita ini sebelum kepada pernikahan semuanya akan bisa melakukan zina. Mata, hidung, telinga, mulut, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan zina. Yang kedua namanya zina muhsan. Zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh orang yang mencela. Zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah. Apa itu zina ghairul muhsan? Zina yang dilakukan oleh orang yang belum nikah. Hukumannya adalah dicampur Jadi luar biasa hukuman zina menurut ajaran Islam. Ini di antara ayat, ya, yang menyatakan hukuman zina. Ya, dan ini sudah kita diskusikan tadi. Ya, Bapak minta ini ayat, ya, agar kita hafal ke depannya, kita tahu artinya yang lebih dalam, bahwasanya kita tidak akan melakukan itu perbuatan zina. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Ayat yang kedua yang menyatakan zina itu tidak boleh, wala taqrabuz zina. Ya, ini surat Al-Isra ayat 32. Ya, Allah nyatakan dan kita tidak melakukan zina. Jangankan melakukan zina, mendekati zina saja kita tidak boleh. Apa itu mendekati zina? Apa itu yang mendekati zina? Contohnya pacaran. Apalagi janjian, apalagi berdua-duaan, apalagi, ya kan? Itu hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina. Kita kepada zina. Coba kita
kita lihat ya bahaya dan akibat buruknya zina. Ya, apa bahayanya? Yang pertama, Dosa besar. apa itu dosa besar? Dosa ya yang mesti minta ampun kepada Allah bagi tobat nasuha. Yang kedua, Penyesalan seumur hidup. menyesal tak orang berzina itu? Menyesal kan? Ya, yang melakukan berzina itu menyesalkan seumur hidup. Ya, tiap kali dia teringat dengan perbuatannya, dia terlalu menjadi pemikiran. Apalagi yang ketiga, Anak-anak nasab keturunan. anak tak punya Nasab. nasab keturunan. Tahu nasab keturunan? Tahu. Tahu, anak tak punya silsilah keturunan. Jadi tak boleh mengaku anak kalau itu anak zina, walaupun kita nikah sama ibunya. Ya, paham? Apalagi yang selanjutnya? Gak boleh jadi wali jika anak perempuan. Jika anak itu perempuan, kita nikah sama ibunya, maka anak itu tak boleh kita menjadi wali. Karena anak itu adalah anak zina. Paham? Paham? Walaupun zinanya hanya berbeda waktu. Nikahnya pukul 12, zinahnya pukul 11, namun anak itu juga tidak dinamakan dengan anak kandung, juga dinamakan dengan anak zina. Paham? Jadi kita harus tahu kita harus tahu. Ya, kalau ada orang melakukan zina pukul 11, dia nikah pukul 12 siang, dia zina pukul 11 siang, maka anak itu tetap dinamakan dengan anak zina. Karena anak di luar nikah. Jadi start, tak boleh. Paham? Apalagi bahayanya? Tak mendapatkan harta warisan. Jadi nikah bapaknya sama ibunya dan dia anak zina, dia tak bisa mendapat harta warisan. Bahaya zina? Ya? Bahaya. Nah, apa kesimpulan? Kesimpulan dari materi kita ini apa? Sangat berbahaya menuju perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Islam. Jadi dengan materi ini, mari kita bersama-sama menjauhi perbuatan yang disebut dengan zina. Ya, kita ingat kembali pengulas, zina itu ada 3. Yang pertama namanya zina bawah. Apa artinya? Ya, zina yang dilakukan oleh panca indera. Jadi memandang orang, nah itu panca indera kita. Ya, oke, sampai di sini ya yang kita sajikan materi kita ini tentang zina. Kalau ada anak bapak yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Silakan, yang mau bertanya. Oke, silakan. Silakan. Kalau misalnya ada laki-laki yang mengedip matanya kita itu zina nggak Pak? Laki-laki yang mengedipkan mata dengan kita. Oke. Dia mengedip-ngedip itu tujuannya apa? Ya, kalau memang sudah penyakitnya memang penyakit ngedip-ngedip, itu tak ada unsur zina di situ. Tapi kalau dia mengedip dengan ada tujuan, ya, biar dibalas kedip, ya kan? Karena kata Rasulullah, nazartun fasalamun fakalamun falikain. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Silakan. Misalnya Pak, ada seorang ada 2 orang nih Pak, cowok sama cewek, tapi dia duduk berdekatan Pak. Apakah sama zina Pak? Oke. Kemana Pak? Kalau berduaan itu di tempat yang ramai, ya kan? Kemudian dia mendiskusikan pelajaran, tidak ada unsur di sana apa untuk memancing nafsu, dia hanya saja bertanya tentang pelajaran, itu boleh. Tapi kalau sudah cerita hal-hal yang negatif, itu akan mengantarkan kepada perzinahan. Itu tidak boleh. Karena kalau sudah berdua, syaitan yang ketiga. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan.
Ini dulu. Apa hukum berpacaran dalam Islam? Hukum pacaran dalam Islam. Hukum pacaran dalam Islam tidak dibolehkan. Kenapa? Karena pacaran itu adalah perbuatan yang dilarang yang mendekatkan kita kepada zina. Ya kan? Apa perbuatan orang pacaran itu? Duduk berdua-duaan, apalagi janji sana janji sini, ya kan? Apalagi? Apalagi? Ceritanya tidak ada yang jelas, ya kan? Tahu arti cinta? Apa itu cinta? Kepanjangan arti cinta itu apa? C itu artinya cerita, I itu artinya indah, N itu artinya namun, A itu, T itu artinya tiada, A itu artinya arti. Orang yang pacaran, orang yang suka cinta-cinta, cerita indah namun tak ada arti. Paham? Kemudian dari materi ini untuk minggu depan, ya masih ya kita akan menghafal ya ayat yang telah kita baca, ya hukum tajwid yang telah kita pelajari, kita hafal. Nanti minggu depan ya kita akan ya menghafal atau kita akan maju satu-satu untuk ya menghafal ayat yang telah kita baca. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Baik, sekian terima kasih. Kita tutup dengan doa. Silakan. Untuk siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.